Timnas Indonesia sudah dipastikan akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Di video ini kita akan membahas gaya permainan yang dimiliki oleh Uzbekistan. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana jalannya pertandingan Uzbekistan menghadapi Arab Saudi, di mana Uzbekistan berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor akhir 2-0, aku harap teman-teman tonton video sebelum ini. Di situ banyak hal-hal drama-drama yang terjadi di pertandingan Uzbekistan menghadapi Arab Saudi. Bayangkan total perpanjangan waktu yang dilakukan ataupun diberikan oleh wasit, baik itu babak pertama, babak kedua, ada 26 menit. 26 menit. Kenapa? Tonton video sebelumnya. Kemudian poin kedua, ya, Uzbekistan dari sisi formasi kita bahas dulu teman-teman. Mereka di atas kertas menggunakan pola 1-4-2-3-1. 1-4-2-3-1 ini pun dari sisi pendekatan fleksibilitas taktikal di atas lapangan bisa berubah menjadi 1-4-3-3 atau menjadi 1-4-4-2 ketika defensif. Khusus untuk Uzbekistan teman-teman, fullback kanan, fullback kirinya sangat-sangat agresif untuk melakukan sikap attacking. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Untuk area sentral, area tengah, Uzbekistan meletakkan dua gelandang penyeimbang alias double pivot. Nah, jadi salah satu yang bisa tentunya dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia, dan aku pikir Coach STY pun pasti membaca hal demikian teman-teman, ya, dari sektor flank kanan, flank kiri ataupun fullback kanan, fullback kiri yang dimiliki oleh Uzbekistan. Karena ketika mereka melakukan attacking ke depan, bocor ataupun bolong di area tersebut bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Nah, soal attacking yang dimiliki oleh Uzbekistan ini pun itu diamati oleh analis AFC secara langsung dari report yang mereka keluarkan. Kalau Uzbekistan dengan pelatihnya sekarang Kafadze, kalau aku tidak salah, ya benar Kafadze nama pelatih teman-teman, menerapkan hal demikian. Nah, tapi perlu digarisbawahi, kita sudah belajar dari apa yang dilakukan oleh Korsel saat menghadapi Timnas Indonesia. Korsel identik dengan pola 1-4-2-3-1. Bisa berubah menjadi 1-4-3-3 juga. Namun, ketika mereka menghadapi Timnas Indonesia, mirroring tactical dilakukan oleh Korsel. Pertanyaan muncul, apakah Uzbekistan yang kebelakangan ini sudah mengikuti pertandingan Piala Asia U23 akan melakukan mirroring tactical atau tetap menyamakan prinsipnya dengan gaya-gaya yang sudah Uzbekistan lakukan kebelakangan ini? Ya, di pertandingan Piala Asia U23 ini, kalau aku tidak silap ya teman-teman dan tidak salah informasi dari grafis broadcasting Piala Asia, ada salah satu negara yang dihadapi oleh Uzbekistan, di mana negara tersebut menggunakan pola 3 back, dan di situ Uzbekistan berhasil mengalahkan negara tersebut. Nah, negara tersebut yaitu Kuwait teman-teman. Uzbekistan menang dengan skor akhir 0-5. Kuwait gunakan pola 5-3-2. Itu berdasarkan grafis taktikalnya dari AFC resmi teman-teman. Kemudian selanjutnya Uzbekistan pun menghadapi Vietnam, yang notabene Vietnam menggunakan pola 3 back juga, yaitu 3-4-3 atau bisa bertransformasi menjadi 3-5-2. Jadi Uzbekistan ketika menghadapi negara yang menggunakan formasi 3 back, mereka menghadapi Kuwait, menghadapi Vietnam, tetap dengan kekeh gunakan pola 4-3-3 alias 4-2-3-1. Ini menarik. Khusus menghadapi Coach STY, apakah akan melakukan mirroring untuk mengantisipasi untuk bermain lebih hati-hati? Patut kita nantikan. Namun di video ini kita bahas secara gambaran besar bagaimana permainan dari Uzbekistan. Kemudian poin kedua teman-teman, Uzbekistan ini suka melakukan kombinasi 1-2 sentuhan, karena pemain-pemain mereka meski tinggi besar secara postural, tapi memiliki kemampuan yang sangat-sangat skillful. Kemudian disertai dengan serangan dari posisi belakang langsung ke posisi depan. Istilah
teknis kepelatihan teman-teman, direct back to front attacking, dari posisi jantung pertahanan langsung menuju lini depan. Nah, kenapa hal tersebut dilakukan oleh Uzbekistan? Pertama, secara postur mereka mempunyai kemampuannya. Kemudian secara poin kedua, lini depan yang dimiliki oleh Uzbekistan juga didukung oleh flanknya, didukung oleh attacking midfieldernya, memiliki kecepatan. Jadi untuk menciptakan sesuatu yang berbahaya, selain memanfaatkan postur yang tinggi besar, memanfaatkan bola second ball yang bisa dikonversi oleh pemain-pemain Uzbekistan lainnya. Ini hal-hal yang menarik. Jika kita bahas juga, kita singgung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun kebelakangan ini dipuja-puji karena sikap defensif Timnas Indonesia ketika mengantisipasi bola-bola udara. Memang Timnas Indonesia menghadapi Korsel kemarin, bocor lini defendingnya ketika mengantisipasi bola udara. Nah, untuk pertandingan-pertandingan yang lalu teruji banget nih Timnas Indonesia, dan sekarang ujian lagi bagi Timnas Indonesia untuk bisa mengantisipasi attacking yang dilakukan oleh Uzbekistan. Yang terpenting dari 3 back yang dimainkan oleh Timnas Indonesia, di situ ada Hapner, ada Rizky Ridho, ada Komang. Nah, di posisi Komang nih, di center back sebelah kanan teman-teman, sering dilakukan pertukaran, termasuk wing back kanan Timnas Indonesia sering dilakukan pertukaran, dan di situ belum ada keteguhan hati dari Coach Sintayong untuk memainkan pemain itu saja. Kemudian poin ketiga, penetrasi lewat sektor sayap, baik itu sayap kiri ataupun sayap kanan. Ini wing play teman-teman. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena tentu didukung oleh fullback kanan, fullback kiri. Nanti akan kita bahas. Terus itu ada salah satu pemain yang sangat eksplosif, full skill teman-teman, nomor punggung 7, namanya Erkinov. Ini menjadi salah satu pemain yang ya untuk duel 1 lawan 1 sangat istimewa lah ya. Meskipun saat menghadapi Arab Saudi kemarin, berdasarkan starting line up yang diturunkan oleh Uzbekistan, nama Erkinov nomor punggung 7 tidak ada diturunkan di menit awal teman-teman. Ia masuk sebagai pemain cadangan. Di line up cadangan namanya ada. Kemudian yang keempat, tadi sudah kita singgung, fullback yang sangat agresif dari Uzbekistan. Tujuan dari fullback agresif Uzbekistan ini tentu untuk menciptakan beban di sayap kanan, sayap kiri. Beban itu artinya overload, banyak orang. Karena kemampuan dari Uzbekistan ini dari salah satu penetrasi lewat wing play. Nah, untuk bisa mengoptimalisasi hal tersebut tentu butuh orang yang banyak, baik itu dari sektor kiri ataupun kanan. Jadi upaya tersebut dilakukan oleh Uzbekistan. Sebaliknya, ada sisi yang bisa diekspos oleh Timnas Indonesia. Meskipun apa yang dilakukan oleh Uzbekistan ini menghadapi Indonesia di laga semifinal, pasti dari konteks permainan ya sedikit banyaknya Uzbekistan pun berhati-hati. Kenapa aku katakan demikian? Ini kan laga semifinal, laga yang nggak mudah. Apa yang dilakukan oleh setiap negara biasa di laga-laga penentuan akan lebih berhati-hati tanpa mengurangi esensi dari sikap attacking yang dilakukan oleh Uzbekistan. Kemudian nomor 10 dari Vietnam, dari Uzbekistan, Jalo Lidinov teman-teman. Ini pemain yang diberi kebebasan, kecepatannya pun oke, kreativitasnya pun oke, satu lawan satunya pun oke, passingnya pun oke, passing pendek, passing jarak jauhnya pun oke. Ini dia biasanya berada di belakang striker dari Uzbekistan, dan memang ya memberi sesuatu yang berbeda terhadap permainan dari Uzbekistan. Dia ditugaskan untuk sebagai kapten Uzbekistan juga. Nah, untuk di posisi sektor tengah pada akhirnya dengan gaya permainan dari Uzbekistan yang tadi sudah kita sebut back to front attacking, tentu ini menjadi hal yang menarik. Siapa yang akan memenangkan sektor tengah? Sektor tengah Uzbekistan ditopang oleh nomor 10 tadi memang memberikan sesuatu yang istimewa. Di sisi lain, Timnas Indonesia yang ditempati oleh Ivar Jenner ataupun Nathan Chaon, ini pun menjadi ujian sesungguhnya. Apakah mereka bisa sebagai breaking untuk mengantisipasi pergerakan nomor 10 dari Uzbekistan. Oke, kemudian selanjutnya permainan transisi dari Uzbekistan. Permainan transisi yang terorganisir ya teman-teman, bagus ya. Kenapa hal tersebut bisa dilakukan oleh Uzbekistan? Karena pemain-pemain mereka cepat, meski tinggi besar, cepat untuk bisa
bermain lewat kombinasi 1-2 sentuhan. Lalu mereka cepat juga melakukan retreat. Retreat itu artinya ketika mereka melakukan penyerangan gagal, secara struktural defensifnya teman-teman, bentuk formasinya akan kembali dan mundur dengan cepat untuk membentuk shape yang rapat, padu, padat. Nah, dengan kemampuan dimiliki oleh timnas Indonesia kombinasi 1-2 sentuhan, kecepatan dari sektor wing kanan, wing kiri teman-teman, kemudian ditopang oleh pemain-pemain yang kuat dari sektor depan, ini hal yang menarik bagaimana timnas Indonesia untuk bisa membongkarnya. Apalagi teman-teman, Uzbekistan sepanjang dari babak penyisihan grup sampai dengan perempat final nggak ada kebobolan. Dan yang terakhir, Uzbekistan bisa kita katakan sebagai tim yang dinamik, sangat dinamis attackingnya, dan didukung oleh kekuatan fisik dan mental yang sangat prima. Apalagi pemain-pemain mereka kan ya banyak ya pemain-pemain yang sudah memiliki pengalaman yang cukup prima teman-teman. Ya, apakah itu akan bisa terkonversi menghadapi Indonesia? Ya, aku rasa ini pun tidak semudah itu bagi Uzbekistan. Karena pelatih dari Uzbekistan sudah katakan timnas Indonesia telah menunjukkan kekuatannya. Jadi kan ada rasa respect juga Uzbekistan ke posisi timnas Indonesia. Ya, untuk timnas Indonesia ini pun menarik teman-teman. Sempat beberapa case timnas Indonesia menghadapi banyaknya orang di sektor tengah. Coach SCY pun beberapa kali melakukan beberapa pendekatan. Misalnya menggunakan pola 3-4-3, 3-4-2-1 teman-teman. Kan hanya ada 2 pemain di sektor tengah, ada Ivar ataupun Nathan Choon. Nah, untuk bisa menyamakan orang di sektor tengah, beberapa kali Coach SCY meminta pemain-pemain lainnya melakukan pergerakan movement untuk membantu 2 pemain tersebut di sektor tengah agar tidak kekalahan orang. Nah, karena di sektor tengah inilah menjadi salah satu sentral permainan dari sebuah tim sepak bola. Dan pemain-pemain timnas Indonesia kita, jika kita melihat karakteristik pemain-pemain dari Uzbekistan, tentu sangat penting untuk bisa menguasai sektor tengah. Nah, tadi ada salah satu poin yang penting aku sampaikan, ya, Uzbekistan melakukan penyerangan dari back to front attacking, dari posisi back langsung ke lini depan. Tapi mereka pun mempunyai niatan yang jelas bagaimana mix opposition untuk mereka aplikasikan di atas lapangan. Maksudnya itu kombinasi teman-teman. Kadang ia melakukan kombinasi 1-2 sentuhan, kadang mereka juga siap untuk memberikan bola kejut, bola efek dari posisi belakang hingga lini depan. Jadi secara urgensinya konsentrasi menjadi salah satu bargaining point yang paling penting untuk bisa aplikasikan oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita di atas lapangan. Ya, itu sekedar secara umum teman-teman apa yang sudah ditampilkan oleh Uzbekistan. Real apa yang terjadi nanti di pertandingan timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan, itu yang akan kita tunggu. Karena sudah pernah kita kasih case tadi, Korsel sebelum-sebelumnya pakemnya jelas, tapi ketika menghadapi timnas Indonesia berbeda pendekatan yang mereka lakukan. Itulah dia dunia sepak bola, menarik untuk kita tunggu. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.